Halo, berjumpa kembali di pemrograman CPP Droid kita. Nah, di sini kita sudah mengetikkan beberapa perintah program. Nanti akan kita jelaskan juga. Sebagai contoh program kita kali ini, pembahasan kita kali ini, kita masih membahas tentang statement input-output, namun untuk skala yang cukup lebih besar lagi ya teman-teman ya. Sebagai contoh programnya, di sini kita akan membuat contoh program untuk nilai atau menampilkan nilai akhir siswa ya teman-teman ya. Kalau diperhatikan di sini kita sudah sediakan beberapa variabel dan juga tipe data ya. Yang pertama ada variabel nama, itu bisa teman-teman lihat ya di sini. Variabel nama, variabel kelas, dan variabel nomor induk siswa. Di mana ketiga variabel itu kita memakai char. Nah, kenapa nomor induk siswa kita memakai char? Bukannya char itu harusnya menggunakan angka, benar sekali ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk nomor induk siswa, teman-teman bisa saja menggunakan angka atau integer, bisa juga menggunakan char. Nah, namun di sini yang perlu diingat, kalau sebuah variabel, jika sebuah variabel memang kedepannya dia tidak dioperasikan dalam sebuah operator matematika, kita bebas aja pilih. Maksudnya bagaimana sih? Kan untuk nis ini sendiri nanti dia tidak akan dilakukan logika atau tidak dilakukan konsep logika operator matematika, tidak ditambah, tidak dikurang dengan variabel lain, maka sebenarnya itu bisa kita gunakan char. Oke, itu yang perlu diingat ya teman-teman ya. Dan yang kedua, alasannya kenapa kita menggunakan char, memang benar di beberapa tempat lembaga pendidikan biasa menggunakan angka, namun di tempat lain itu juga biasa menggunakan huruf. Misalkan contohnya ya, SMK kelas 3 misalkan dia memakai contohnya K3002 contohnya seperti itu. Nah, itu kan gabungan angka dan huruf. Biasanya juga bisa menggunakan char ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya di bagian bawah di situ ada beberapa variabel, ada NU nomor urut, QM, QSMID, mid, quiz final, final dan nilai akhir. Di situ semua kita menggunakan tipe data float. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa kita menggunakan float? Padahal kita tahu bahwa nilai nomor urut itu pastinya bilangan bulat. Quizmit juga bilangan bulat sampai ke final. Yang berkemungkinan akan mendapat nilai pecahan itu adalah NA atau nilai akhir. Oke. Nah, alasannya adalah di video sebelumnya kita sudah membahas teman-teman ya, salah satu program, salah satunya adalah C++, di mana pada saat dia akan melakukan operasi operator matematika, baik tambah, kurang, bagi, terutama bagi, jika variabelnya berbeda, itu harus dikonvert menjadi satu variabel. Jadi itu sudah ada contoh, teman-teman boleh lihat di contoh atau video pembelajaran yang membahas tentang operator matematika. Oke, di mana bilangan 1, bilangan 2 itu bertipe data integer, sedangkan hasil bagi bertipe data float. Berarti kan beda tipe data. Maka kalau seperti itu kasusnya dia harus diseragamkan dulu tipe datanya. Nah, dalam hal ini kita sudah satukan seragamkan dari awal. Ini juga sah-sah saja ya teman-teman ya, ini dia. Semuanya dia sudah seragam. Maaf, ini float yang float ya. Nah, ini dia sudah seragam. Float, NU, QM, M sampai NA. Jadi sehingga nanti pada saat melakukan pemrosesan kita nggak perlu seragamkan lagi. Nah, itu alasannya ya. Jadi menggunakan teknik yang mana aja sebenarnya teman-teman nggak masalah ya. Nah, kita lanjut kembali bagian yang berikutnya. Kita mulai dari penginputan data. Cout. Masukkan nama siswa. Nah, supaya bisa direcord, kita menggunakan supaya dia bisa direcord menggunakan space atau spasi, kita menggunakan get ya teman-teman ya. Masih ingat ya?
Apa bedanya gets dengan cin? Jadi cin itu dia nggak bisa merecord space atau spasi, sehingga cin itu biasanya digunakan untuk tipe-tipe data integer ya teman-teman ya, atau angka integer, float, dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Nama variabelnya adalah nm, kita sudah letakkan itu di atas. Lalu cout kembali. Masukkan kelas siswa, nomor urut dulu deh ya. Kelas dulu deh, biar langsung aja. Kelas siswa. Nah, yang berikutnya kembali. Tetap sama, kita boleh pakai gets. KLS. Lalu yang berikutnya kembali. Cout. Masukkan nomor induk siswa. Gets, maaf, nomor induk siswa ya, pas gets nis. Oke, maaf tadi agak lupa, saya kira tadi nomor urut. Oke, kita lanjutkan kembali. Masukkan input atau masukkan nomor urut siswa. Nah, di sini kita menggunakan apa? Menggunakan cin. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan angka ya teman-teman ya. NU ya, nomor urut NU. Oke, pas cout kembali. Masukkan setelah nomor urut nilai quiz meet siswa. Lalu cin QM. Jadi kita input cukup banyak teman-teman ya, karena untuk mengambil nilai akhir nanti yang diproses itu adalah quiz mid, quiz final, dan final. Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau sudah, di sini kita boleh copy juga, nggak masalah ya teman-teman ya. Kalau kita mau mengcopy ya, caranya tinggal diklik tahan, itu nanti boleh di blok ya. Masukkan nilai mid siswa cin. Bisa teman-teman ya. Jadi ada quiz mid udah. Lalu kita berikutnya tempel kembali. Masukkan setelah mid itu adalah quiz final. Final siswa. Variabelnya hati-hati harus menggunakan huruf kecil. Karena apa? Di atas kita sudah deklarasikan setiap nama variabel itu pakai huruf kecil teman-teman. Tempel kembali.
nilai final siswa. Di sini apa? F. Nah, ini dia bagian inputnya teman-teman. Jadi di sini inputnya yang paling utama itu ada masukkan nilai kuis mid siswa, C in QM. Lalu setelah itu ada lagi C out atau tampilkan dulu untuk teksnya. Masukkan nilai mid siswa. Lalu variabelnya adalah M, C in M. Lalu masukkan nilai kuis final siswa, C in QF, lalu yang berikutnya masukkan nilai final siswa, C in-nya F. Oke, berarti sudah ada 4 bagian penting ya teman-teman ya, yang mau diproses selain nomor nama tadi ya. Ada 4 bagian penting yang mau diproses oleh C++ tadi. Ada quiz mid, quiz final, dan final. Maka kita langsung masuk ke bagian prosesnya. Maka di sini prosesnya apa? NA. Nilai akhir sama dengan, kita jumlahkan aja semuanya teman-teman ya. Quiz mid ditambah mid ditambah quiz final ditambah final. Lalu setelah itu bagi 4. Jadi dirata-ratakan. Nah, dalam hal ini sebenarnya teman-teman bisa berkreasi ya. Misalkan teman-teman tidak mau bahwa nilai mid dan nilai final itu sama besarnya dengan quiz mid dan quiz final. Itu jadi teman-teman bisa tambahkan misalkan 25% quiz mid plus 25% mid plus 25% quiz mid plus 50% final. Misalkan seperti itu ya. Jadi itu tergantung kreasi teman-teman. Nah, sehingga di sini kita pakai lagi yang berikutnya, C out. Jadi enter beberapa kali. Setelah itu kita masukkan kembali di sini. Kita tampilkan dulu teman-teman ya, C out. Maaf. Oke. C out. Nilai akhir siswa SMA SO2. Misalkan ini nama sekolahnya. Jangan lupa kita pakai oke, untuk baris ya, pindah baris. Yang berikutnya kembali C out. Berikutnya, di sini kita tampilkan dulu untuk bagian pertama adalah identitas siswanya ya teman-teman ya. C in, maaf, C out. Nomor urut siswa. Nah, di sini supaya nanti tampil apa yang sudah direcord oleh keyboard atau sudah disimpan melalui variabel atau variabel-variabelnya, maka di sini kita tambahkan nama variabelnya ya. Nomor urut tadi adalah NU. Tuh, jangan sampai lupa. ENDL atau N-line ya teman-teman ya. Sama aja. C out
nama siswa, NA, lalu yang berikutnya kembali cout kelas NIS ya, nomor induk dulu deh, nomor induk siswa, NIS. Yang berikutnya kembali cout nomor urut, nama, nomor induk siswa, kelas ya teman-teman ya. Baru kita tampilkanlah nilai akhirnya ya teman-teman ya. Cout nilai akhir siswa sama dengan nilai akhir siswa sama dengan NA. Lalu di sini kita tambahkan N lainnya. Nah, kita tutup kembali. Ini boleh garis yang tadi kita ketik ya teman-teman ya, boleh diketik manual, nggak masalah. Atau kali ini di copy juga nggak masalah teman-teman. Jadi ini terserah teman-teman mau konsepnya seperti apa ya. Oke. Nah, sehingga nanti pada saat dijalankan, sorry, ada yang bermasalah katanya. Ada yang titik 2. Masukkan nama siswa. Oke, ini dia ya teman-teman.
message-nya dimasukkan nama siswa ada titik 2. Harusnya ini adalah petik 2 ya. Oke, masih ada lagi. Ini dia di sini ada katanya di bagian tanda pagar. Oke, ini dia permasalahannya, ternyata kita lupa petik 2. Oke, finish. Kita jalankan. Masukkan nama, kita masukkan nih, misalkan Andre Gozali. Enter, masukkan kelas siswa 10 MIPA 2. Enter, masukkan nomor induk siswa 20113. Enter, masukkan nomor urut siswa. Misalkan kita masukkan dia nomor urut 2. Masukkan nilai Quizmeet-nya. Misalkan waktu Quizmeet dia dapat nilainya itu 76. Masukkan nilai meet-nya. Anggap aja misalkan waktu ujian ulangan pertama dia dapat 90. Lalu masukkan nilai kuisnya. Misalkan nilai kuisnya, hasil ujian nilai kuis siswa tersebut misalkan 83 deh. Sedangkan finalnya waktu ujian terakhir dia dapat 97. Maka begitu kita enter, di situ akan muncul untuk si Andre Gozali kelas 10 MIPA 2, nomor induknya adalah 20113, nomor urut siswa 2, lalu nilai kuisnya adalah sekian itu tadi. Itu lihat di bawahnya. Nilai akhir siswa subtomo 2, nomor urut 2, nama siswa, ini ada masalah, nama siswa itu 86,5 teman-teman. Nanti kita ganti. Nomor induk siswanya 20113, kelas siswanya 10 MIPA 2, nilai akhir si Andre adalah 86,5. Nah, seperti itu deh ya teman-teman ya. Di sini kesalahannya berarti tadi ada di sini. Ya, nama siswa NA harusnya di sini adalah nama siswa itu variabelnya NM, maaf di sini dia NM. Oke, kita coba sekali lagi. Sebentar. Oke. Budi Gunawan, masukkan kelasnya adalah 10 IPS 01, nomor induknya 20122, nomor urut dia nomor urut 6, Quizmeet-nya pertama misalkan 67, lalu waktu ujian berikutnya dapat terbaik misalkan cukup maksimal 86, Quizmeet-nya dianya misalkan rendah juga atau pas-pasan lah kita bilang, nilai finalnya waktu ujian berikutnya misalkan dia dapat 98. Nah, begitu kita enter, langsung muncul dari data yang di atas tadi bahwa si Budi Gunawan nomor 6 itu nilai akhirnya adalah 82. Bisa ya teman-teman ya? Nah, jadi seperti itulah salah satu contoh program kita. Ini adalah contoh program untuk menentukan nilai akhir siswa. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman ya. Oke, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam dan terima kasih.